Motor berhenti pelan di depan kampus. Dina turun. Sebelum berbalik, ia mencium tangan suaminya. Cepat, tapi penuh hormat. Hati-hati, Mas, ucapnya singkat. Rozak hanya mengangguk, lalu motor itu perlahan menjauh, masuk ke padatnya jalanan kota. Rozak adalah seorang kuli bangunan. Umur 32, tubuhnya liat, kulit gelap terbakar matahari, dan kedua tangannya keras seperti besi. Bukan karena rajin olahraga, tapi karena sejak usia muda, hidup memaksanya kuat. Ia bekerja dari pagi sampai senja. Naik turun rangka baja, mencangkul tanah, mengangkat sak semen, menahan panas dan kadang hujan. Tapi tidak pernah sekalipun ia terlihat ragu, karena setiap tetes keringat yang jatuh adalah bagian dari cita-cita yang tidak ia bawa untuk dirinya sendiri. Dina adalah istrinya, 25 tahun, mahasiswi tingkat akhir di Fakultas Manajemen. Tidak pernah Rozak bermimpi menikahi perempuan secerdas dan seteguh Dina. Tapi ketika kesempatan datang, ia genggam kuat-kuat. Dina kuliah bukan karena warisan orang tua, bukan karena bantuan negara. Biaya semester, buku, laptop, ongkos harian semuanya berasal dari tangan Rozak yang bekerja sebagai buruh bangunan. Satu-satunya gelar yang Rozak kejar hari ini adalah gelar sarjana untuk istrinya. Dan itu sudah cukup. Rozak tidak butuh tepuk tangan, tidak butuh sanjungan. Ia hanya ingin melihat Dina berdiri di atas panggung wisuda suatu hari nanti. Dan dari kejauhan dalam diam ia akan tersenyum, karena rumah yang ia bangun bukan cuma dari semen dan batu, tapi dari harapan dan cinta. Tidak terasa 6 semester berlalu. Hari itu, aula kampus penuh dengan toga dan kamera. Musik wisuda mengalun pelan. Dina berdiri bersama para lulusan lainnya, menunggu namanya dipanggil. Ia melirik ke deretan kursi tamu. Di sana, duduk seorang pria bertubuh kurus berkulit gelap. Wajahnya tenang, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan rasa bangga. Rozak datang tepat waktu. Mengenakan kemeja biru tua dan celana bahan bersih yang disetrika rapi oleh Dina semalam. Ia tidak bicara banyak sejak pagi. Hanya tersenyum tipis ketika melihat istrinya bersiap dengan jubah dan selempang. Nama Dina dipanggil. Ia naik ke panggung. Sorot lampu menyorot wajahnya. Dalam sekejap, semua perjuangan terasa kembali. Malam-malam mengerjakan tugas, pagi-pagi diantar motor sambil sarapan seadanya, dan ratusan kali Rozak bilang, "Udah, kuliah aja. Kerja biar aku yang urus." Hari itu Dina berdiri bukan hanya sebagai mahasiswi, tapi sebagai hasil dari sebuah perjuangan bersama. Setelah wisuda hidup tidak melambat. Dina segera mendaftar CPNS, didorong penuh oleh Rozak. Ia bahkan ikut bantu fotokopi berkas, cari lokasi ujian, sampai antar setiap hari tes. Ia tidak paham soal nilai ambang batas, tapi ia paham satu hal bahwa Dina harus terus melangkah ke depan. Bulan demi bulan berlalu. Hari pengumuman pun tiba. Di ruang tamu rumah kecil mereka, Dina duduk menatap layar ponsel. Jantungnya berpacu cepat. Tangannya gemetar saat menemukan namanya tertera di pengumuman resmi. Lolos. Tangisnya langsung pecah. Ia berlari ke Rozak dan memeluknya erat. "Mas, aku lolos." Air matanya tidak bisa ditahan. "Terima kasih, Mas. Terima kasih udah selalu dorong aku. Nggak pernah lelah, nggak pernah marah, nggak pernah nyuruh berhenti." Ia menatap wajah Rozak. "Kalau bukan karena Mas, aku nggak akan sampai di sini." Rozak mengangguk pelan. Tidak banyak bicara, hanya menatap Dina dengan mata yang berkaca-kaca. Hari itu, satu mimpi mereka terkabul. Bukan karena keberuntungan, tapi karena mereka naik tangga yang sama, pelan, pasti, dan bersama. Setelah resmi menjadi PNS, kehidupan Dina perlahan berubah. Ia kini bekerja di kantor pemerintahan tingkat kota. Jam 7 pagi harus sudah rapi. Kemeja disetrika licin. Sepatu hitam mengkilap. Setiap hari, seperti biasa, Rozak yang mengantar. Masih dengan motor lamanya, yang bunyinya sedikit berat saat digas, tapi tak pernah rewel. Mereka tetap berangkat pagi-pagi, melewati jalan yang sama seperti dulu saat menuju kampus. Bedanya, kini Dina tak membawa tas ransel penuh buku, tapi map kerja dan ID card yang menggantung di lehernya. Bedanya lagi, kini semua orang mulai memperhatikan. Di kantor, Dina bertemu dengan banyak orang baru. Teman-teman seangkatan, para ASN muda, sebagian besar lulusan luar kota, beberapa dari universitas ternama, banyak yang datang sendiri ke kantor dengan mobil pribadi, HRV, Rise, bahkan 1-2 pakai Fortuner. Yang belum punya mobil pun paling tidak datang naik Vespa Matic, lengkap dengan jaket modis dan helm retro. Dunia yang berbeda. Circle pertemanannya pun terbentuk dengan cepat. Grup-grup kecil di pantry, obrolan seputar skincare mahal, agenda nongkrong di kafe setelah jam kerja, rencana jalan-jalan ke Bali saat cuti tahunan. Dina mulai merasa asing. Bukan karena tidak mampu bersosialisasi,
Tapi karena ada bagian dari dirinya yang ia sembunyikan, siapa yang mengantarnya setiap pagi. Suatu pagi saat sedang bersiap, Dina berdiri di depan pintu sambil merapikan kerudung. Rozak sudah menyalakan motor di halaman, tapi Dina tidak keluar. "Aku naik angkot aja ya hari ini," katanya dari dalam. Rozak mematikan mesin motor, menoleh. "Kenapa, tumben?" Dina tersenyum singkat. "Enggak, pengen mandiri aja. Biar nggak ngerepotin Mas terus." Rozak diam sebentar, lalu mengangguk. "Ya udah, hati-hati." Dina berjalan pelan ke arah jalan raya, lalu menaiki taksi online yang ia pesan sebelumnya. Pagi itu ia berbohong kepada Rozak, suami yang tulus mencintainya. Tapi dalam hatinya, ia tahu alasannya bukan soal kemandirian. Di kantor, suasana makin akrab antara Dina dan rekan-rekan barunya. Di antara mereka ada seorang wanita muda yang paling menonjol, bernama Vega. Berusia 25 tahun, Vega dikenal cantik, bergaya mewah, dan sangat percaya diri. Meski beda latar belakang, Dina merasa nyaman berteman dengannya. Vega sering mengajak Dina makan siang bareng dan membagikan cerita-cerita tentang gaya hidupnya yang serba glamor. Suatu hari, Vega mengundang Dina ke acara ulang tahunnya. Sabtu malam ya, jam 8. "Lokasinya udah aku share di grup," ucap Vega dengan senyum lebar. Dina agak ragu, tapi akhirnya mengiyakan. Baginya, ini mungkin kesempatan untuk lebih diterima di lingkaran pertemanan baru. Sabtu malam, sebelum berangkat, Rozak menawarkan untuk mengantar. "Biar aku antar, udah malam juga," ucap Rozak sambil bersiap ambil kunci motor. Tapi Dina menolak halus. "Nggak usah, Mas. Aku naik taksi online aja." "Gampang kok." Dina khawatir penampilan dan kendaraan suaminya akan terlihat tidak selevel jika bertemu teman-teman Vega. Rozak sempat menatap bingung, tapi akhirnya mengangguk. "Ya udah, hati-hati ya." Dina tiba di restoran tempat acara ulang tahun berlangsung. Tempatnya mewah, penuh lampu gantung dan dekorasi elegan. Para tamu hadir dengan pakaian terbaik mereka. Setelah makan malam dan tiup lilin, Vega berdiri dan berkata, "Next stop, tempat seru. Ayo ikut semua." Ternyata mereka berpindah ke sebuah klub malam yang cukup terkenal di kota itu. Ini pengalaman pertama Dina masuk ke tempat seperti itu. Lampu kelap-kelip, musik berdentum, dan bau alkohol yang menyengat. Awalnya Dina kikuk, hanya duduk dan memperhatikan sekitar. Tapi lama-lama, ia mulai terbawa suasana. Apalagi setelah seorang pria tampan menghampirinya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Fajar. Gaya bicaranya tenang dan sopan, berbeda dari yang Dina bayangkan tentang teman-teman Vega. Mereka mengobrol cukup lama di salah satu sudut klub. Fajar menanyakan soal pekerjaan Dina, dan mereka tertawa kecil ketika membahas hal-hal ringan. Sementara itu, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Rozak, yang menunggu kabar dari istrinya, mencoba menelpon, tapi tak ada jawaban. Berkali-kali ia mencoba, tetap nihil. Kegelisahan mulai menyelimuti pikirannya. Malam itu, Rozak melajukan motornya menembus padatnya jalanan Jakarta menuju bilangan Jakarta Selatan. Ia ingat betul alamat yang pernah diberikan Dina, katanya. Rumah temannya bernama Vega. Rozak tidak tenang sejak panggilannya ke Dina tak kunjung dijawab. Firasatnya tak enak. Setibanya di rumah berarsitektur mewah itu, Rozak memarkir motornya di depan gerbang. Ia menekan bel beberapa kali, namun tak ada tanda-tanda kehidupan dari dalam rumah. Lampu halaman menyala tapi rumah tampak gelap dan sunyi. Seorang satpam keluar dari pos penjagaan dan menghampiri. "Maaf Pak, cari siapa?" Rozak menyebut nama Vega, lalu menjelaskan bahwa istrinya sedang menghadiri pesta ulang tahun di rumah ini. Satpam itu mengerutkan dahi. "Oh, Mbak Vega memang ulang tahun hari ini, tapi pestanya nggak di sini, Pak. Tadi sore, beliau dan teman-temannya berangkat ke restoran di SCBD. Lanjut ke klub," katanya. "Rumah kosong, dari tadi juga nggak ada siapa-siapa." Rozak terdiam. Sejenak ia berharap telinganya salah dengar. Tapi kenyataan itu seperti tamparan keras. Dina berbohong lagi. Bukan hanya soal lokasi, tapi juga soal pesta yang sebenarnya berlangsung mewah dan gemerlap, jauh dari kesan sederhana seperti yang pernah dia ceritakan. Ia mencoba menelepon Dina lagi. 1 kali, 2 kali, 5 kali. Masih nihil. Hanya nada sambung yang panjang, tanpa jawaban. Rozak mematung di atas motornya. Malam yang panas berubah muram. Awan menggantung kelabu. Lalu petir menyambar langit, dan hujan turun deras, seolah ikut menertawakan kepedihan seorang suami yang mulai kehilangan kepercayaan. Jaket tipisnya tak mampu menahan dingin yang merambat dari tubuh ke dada. Ia tak tahu harus kemana, atau harus menunggu sampai kapan. Yang ia tahu hatinya mulai retak. Dina pulang tengah malam. Hujan baru saja reda. Ia turun dari mobil Fajar di depan gang, karena mobil tak bisa masuk ke jalan kecil menuju rumahnya.
Fajar mengangguk singkat sebelum pergi, sementara Dina berlari kecil menembus gerimis yang tersisa. Sesampainya di rumah, lampu ruang tengah masih menyala. Rozak duduk di sofa, menatap kosong ke arah televisi yang tak benar-benar ia tonton. Saat mendengar suara pintu dibuka, ia cepat-cepat memperbaiki raut wajahnya. "Assalamualaikum," ucap Dina pelan sambil membuka jaketnya yang basah. Rozak menoleh dengan senyum tipis, seolah tak terjadi apa-apa. "Gimana acaranya, lancar di rumah Vega?" Dina tersenyum. "Lancar banget, seru. Keluarganya Vega ramah-ramah. Makanannya enak, terus ada gamesnya juga," katanya bersemangat, penuh karangan. Padahal kenyataannya, ia habiskan malam itu ngobrol dengan Fajar di klub, tertawa bahkan berdansa sebentar. Rozak hanya mengangguk. Ia bangkit ke dapur, lalu kembali dengan segelas susu hangat. "Cuaca dingin, minum ini dulu," ucapnya, menyodorkan gelas kepada Dina. Dina menerimanya dengan senyum, merasa sedikit bersalah, tapi tak berkata apa-apa. Setelah itu mereka masuk ke kamar dan berbaring. Tak ada obrolan lanjutan. Mereka tidur dalam posisi saling membelakangi. Dina tersenyum kecil mengingat malam yang baru saja ia lewati, sementara Rozak menatap kosong ke dinding. Satu tetes air mata mengalir diam-diam dari sudut matanya. Senin pagi, Rozak bersiap mengantar Dina ke kantor seperti biasa. Tapi pagi itu, saat ia sudah mengenakan jaket dan menyalakan motor, Dina justru menolak. "Aku naik taksi online aja, Mas," katanya sambil menatap layar ponselnya. Rozak mengerutkan dahi. "Loh, kenapa? Toh kayak biasanya aja aku nganterin." Dina mendesah. Aku sekarang PNS. Masa tiap hari masuk kantor diantar pakai motor butut gitu?" Rozak terdiam sejenak. Kalimat itu terdengar asing di telinganya. Bukan hanya karena kata-katanya, tapi nada suara Dina yang dingin dan tajam. "Motor ini juga yang nganterin kamu kuliah. Bahkan waktu kamu tes CPNS, Din," ucap Rozak perlahan. Berusaha menenangkan suasana, Dina mulai terdengar kesal. "Iya, Mas, aku ngerti. Tapi dulu beda. Sekarang aku punya posisi, aku malu kalau rekan kerjaku lihat aku turun dari motor yang suaranya aja bisa bikin orang nengok." Rozak tertegun. "Jadi kamu malu sama aku?" "Aku nggak bilang malu sama Mas," sahut Dina cepat. "Tapi tolong ngerti posisi aku sekarang. Aku butuh citra yang lebih baik. Minimal jangan diantar pakai kendaraan yang bikin aku kelihatan kayak belum kerja." "Ya, aku cuman pengen nganterin istri aku kerja dengan selamat, Din," jawab Rozak pelan. "Nggak lebih." Dina menatapnya sebentar, lalu kembali sibuk dengan ponsel. "Kalau Mas bisa ganti kendaraan, syukur. Kalau enggak, ya nggak usah maksa." Rozak menelan ludah. Hatinya hancur. Dulu gadis ini tak pernah mengeluh, bahkan duduk di jok motor tua ini sambil memeluk erat dari belakang. Tapi sekarang, wanita yang sama seolah asing baginya. Meski begitu, ia hanya menatap kepergian Dina pagi itu dengan diam. Tanpa peluk, tanpa pamit, tanpa senyum. Perlahan tapi pasti, sesuatu dalam diri Dina berubah. Bukan hanya cara berpakaian yang makin modis, bukan sekadar akun media sosialnya yang dipenuhi foto-foto di rooftop cafe, tapi ada sesuatu yang lebih dalam, seolah-olah jiwanya sedang menjauh dari kehidupan yang ia jalani bersama Rozak. Lingkaran pertemanannya pun berubah. Teman-teman lama yang sederhana dan hangat mulai tergantikan oleh circle baru yang hedonis, orang-orang yang membicarakan saham, skincare high-end, hingga promo liburan ke Maldives saat weekend. Dina yang dulu hemat dan teliti, kini tak ragu mengambil kredit mobil listrik terbaru demi menyesuaikan diri. Rozak memperhatikan semua itu dalam diam. Awalnya ia mencoba mengerti. Mungkin ini hanya fase. Mungkin Dina hanya sedang mencari jati diri di tengah tekanan, sebagai pegawai negeri yang baru naik pangkat. Tapi lama-lama, perubahan itu terasa seperti dinding yang makin tebal, memisahkan dua orang yang pernah tertawa di dapur sempit rumah kontrakan mereka. Pertengkaran menjadi rutinitas, mulai dari hal kecil seperti lupa menjemput, sampai perkara besar seperti perbedaan pandangan soal masa depan. Dina ingin pindah ke apartemen dekat kantor agar lebih dekat ke networking. Rozak bersikukuh bahwa rumah tangga dibangun dari kebersamaan, bukan kenyamanan semu. "Kenapa sih kamu nggak bisa ikutin aja?" "Dunia itu berubah, Zak," kata Dina suatu malam dengan nada tinggi. Rozak hanya menatap, matanya lelah. Kalau dunia berubah, apa kita juga harus berubah sampai lupa siapa kita? Tak ada jawaban, hanya keheningan yang makin dingin. Beberapa hari setelah itu, Dina mengemasi sebagian barangnya dan pindah ke rumah orang tuanya. Tidak ada drama, tidak ada tangis, hanya kepergian yang terasa. Seolah ini hanya perpindahan lokasi, bukan perpisahan hati. Sebulan penuh Rozak menjalani hidup dalam sepi. Rumah yang dulu hangat kini terasa seperti ruang tunggu.
sunyi dan asing. Ia tetap bangun pagi, tetap masak sendiri, tetap mencuci piring dan menyapu halaman, tapi semuanya dilakukan dengan ritme yang hampa, tanpa arah. Ia sempat berpikir untuk menjemput Dina. Bukan karena ingin memaksa kembali, tapi sekadar ingin tahu apakah masih ada celah kecil untuk menyambung yang telah retak. Dan hari itu datang. Rozak berdiri di depan rumah orang tua Dina, menggenggam helm di tangan, menanti. Dina keluar, wajahnya datar. Tanpa basa-basi, ia mengulurkan sebuah amplop. Rozak membuka, matanya menatap lembaran yang sudah ia bayangkan, namun tetap menghantam perasaan, surat cerai. Tak ada pelukan, tak ada air mata. Hanya angin sore yang mengusap pelan pipi Rozak, seolah ikut menyaksikan berakhirnya cerita yang dulu ia kira akan seumur hidup.